Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dongeng Rakyat. Di sini, kamu akan menemukan kisah-kisah penuh misteri, cerita horor yang mencekam, serta kisah-kisah rohani yang menyejukkan hati. Siapkan dirimu, karena setiap cerita yang kami bawakan akan membawamu ke dunia penuh hikmah, keajaiban, dan kadang ketegangan. Selamat mendengarkan, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar kisah-kisah ini terus hidup dan menginspirasi. Anita masih belum percaya, akhirnya ia diterima bekerja di Rumah Sakit Budi Rahayu, salah satu rumah sakit terbesar di Kota Blitar. Baru sebulan lulus dari akademi keperawatan, ia langsung ditempatkan sebagai perawat jaga malam, tugas yang dianggap berat oleh banyak perawat muda. Tapi Anita menerimanya dengan semangat. Ia ingin membuktikan dirinya. Selama 2 minggu pertama, semuanya berjalan lancar. Pasien-pasien yang ia tangani kebanyakan lansia dengan penyakit ringan. Rekan-rekan kerjanya ramah, dan suasana rumah sakit cukup nyaman, bahkan saat malam hari. Namun, semua mulai berubah saat kepala ruangan menugaskan Anita untuk pertama kalinya menjaga Paviliun 5 sendirian pada shift malam. Paviliun 5? Anita sempat bertanya ragu. Kepala ruangan, Bu Retno, hanya tersenyum tipis. Iya. Jangan khawatir. Isinya hanya pasien rawat ringan. Malam ini, cuma satu pasien di sana. Namanya Pak Wiryo. Sudah tua, stroke ringan. Anita mengangguk, meski ia merasa ada sesuatu yang aneh di balik senyum Bu Retno. Menjelang jam 10 malam, Anita berjalan ke Paviliun 5. Lorong menuju paviliun itu sepi dan agak redup, lampu-lampu neon berkedip-kedip kecil seperti hampir padam. Bangunan Paviliun 5 memang terpisah dari gedung utama rumah sakit. Kata orang, itu dulunya bangunan rawat inap zaman Belanda yang sudah direnovasi. Sesampainya di paviliun, Anita mengecek ruangan Pak Wiryo. Lelaki tua itu terbaring lemah, tertidur dengan selang infus terpasang di tangannya. Semua terlihat normal. Anita kemudian duduk di ruang perawat kecil di ujung paviliun, membuka buku laporan, dan mulai menulis. Suasana hening, hanya terdengar suara jarum jam berdetak dan sesekali bunyi angin menggesek kaca jendela. Sekitar pukul 11 malam, Anita mendengar langkah kaki. Tap, tap, tap. Perlahan, langkah itu terdengar mendekat dari ujung lorong. Anita sontak berdiri. Ia mengintip keluar ruangan, namun lorong kosong. Mungkin perawat jaga lain? Pikirnya. Namun aneh, langkah kaki itu masih terdengar, berat dan lambat, seolah seseorang menyeret kakinya. Anita merasa bulu kuduknya meremang. Dengan ragu, ia mengambil senter kecil dan berjalan keluar, menyusuri lorong. Lampu di lorong Paviliun 5 berkelap-kelip, dan udara tiba-tiba terasa lebih dingin dari biasanya. Saat sampai di tengah lorong, Anita melihat sesuatu. Ada sosok berdiri membelakanginya di ujung lorong. Putih, tinggi, rambutnya panjang tergerai menutupi wajah. Anita tertegun, jantungnya berdetak liar. Suster, terdengar suara parau memanggil. Sontak Anita memalingkan wajahnya dan berlari kembali ke ruang perawat, mengunci pintu rapat-rapat. Ia menempelkan punggung ke pintu, napasnya memburu. Dari luar, langkah kaki itu semakin mendekat. Tap, tap, tap. Lalu berhenti tepat di depan pintu. Anita menahan napas. Ia bisa mendengar suara seseorang berbisik pelan, nyaris seperti isakan tangis. Saat itulah, telepon ruang perawat tiba-tiba berdering keras. Anita menjerit kecil, hampir menjatuhkan senter dari tangannya. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat telepon. Dari seberang, terdengar suara lirih, namun jelas, tolong. Bantu aku. Di kamar 5. Telepon langsung mati. Anita terpaku. Kamar 5. Tapi, setahunnya, kamar 5 di Paviliun 5 sudah lama dikosongkan. Setelah pasien terakhirnya, seorang perempuan muda, meninggal dengan tragis di sana bertahun-tahun lalu. Anita menggenggam gagang telepon erat-erat, tubuhnya membeku di tempat. Pikirannya berputar mencari logika, namun suara lirih itu masih terngiang di telinganya. Tolong. Bantu aku. Di kamar 5. Dengan napas memburu, ia memberanikan diri mengintip dari balik tirai kecil di jendela ruang perawat. Lorong Paviliun 5 tampak kosong. Tidak ada tanda-tanda sosok putih berambut panjang itu. Tidak ada langkah kaki. Hanya keheningan mencekam.
Dalam hatinya, Anita bertarung dengan rasa takut. Sebagai perawat, ia dilatih untuk menolong siapapun yang membutuhkan. Tapi bagaimana jika yang meminta tolong bukanlah manusia? Perlahan, ia mengambil senter dan membuka pintu. Suara derit engsel yang berkarat terdengar mengiris keheningan malam. Langkah-langkah kecilnya menggema di lorong. Setiap bayangan di dinding terasa seperti bergerak. Setiap hembusan angin membawa bisikan tak kasat mata. Anita menoleh ke kanan. Di ujung lorong, papan nama, kamar 5, menggantung miring, berayun pelan seolah ditiup angin dari dunia lain. Dengan gemetar, ia mendekat. Saat tiba di depan pintu kamar 5, Anita melihat bahwa pintu itu sedikit terbuka, menampakkan kegelapan pekat di dalamnya. Ia mengangkat senter, menerangi ruangan. Sepintas, kamar itu tampak kosong. Hanya ada ranjang tua dengan spray putih kusam, meja kecil berdebu, dan kursi kayu reot di sudut ruangan. "Permisi," suara Anita bergetar. "Ada yang butuh bantuan?" Tidak ada jawaban. Ia melangkah masuk, aroma anyir, seperti darah yang sudah lama mengering, menyambutnya. Anita menahan napas, mencoba untuk tidak muntah. Tiba-tiba, praaang, cermin di sudut ruangan pecah dengan sendirinya, serpihannya berhamburan ke lantai. Anita menjerit kecil, membalikkan badan. Di balik bayangan, ia melihat sosok seorang perempuan muda dengan gaun rumah sakit, wajahnya pucat penuh luka, matanya kosong. Perempuan itu mengangkat tangan, menunjuk ke arah Anita. "Tolong aku." Suaranya sayup, tapi penuh penderitaan. Anita mundur perlahan, ingin lari, namun tubuhnya terasa berat, seolah ada tangan-tangan tak terlihat yang menahan langkahnya. Perempuan itu mulai melangkah maju, tubuhnya bergoyang aneh, meninggalkan jejak darah di lantai. Anita menangis dalam hati, membaca doa yang ia ingat. Namun saat perempuan itu hampir menyentuhnya, semua lampu di pavilion 5 padam serentak. Kegelapan total. Dalam pekat itu, Anita hanya bisa mendengar bisikan-bisikan mengelilinginya. "Suster, jangan tinggalkan aku. Suster." Lalu, terdengar suara pintu menghempas keras dari arah lorong. Bruk! Lampu-lampu kembali menyala. Dan Anita mendapati dirinya sendirian di kamar 5. Tak ada jejak perempuan itu. Tak ada jejak darah. Hanya hawa dingin yang meresap hingga ke tulang. Dengan tubuh gemetar, Anita berlari keluar dari pavilion 5, tanpa menoleh ke belakang. Ia tidak peduli jika nanti ia akan dimarahi. Ia hanya ingin keluar dari bangunan terkutuk itu secepat mungkin. Tapi sebelum ia mencapai pintu keluar, seseorang memanggilnya dari belakang. "Suster Anita." Suara itu berat. Bukan suara Pak Wiryo. Bukan pula suara rekan kerja. Dengan perlahan, ia menoleh. Dan apa yang dilihatnya, membuat ia nyaris pingsan. Anita berbalik perlahan, tubuhnya gemetar hebat. Di ujung lorong, berdiri sesosok pria mengenakan seragam pasien rumah sakit. Tubuhnya kurus kering, kulitnya pucat kehijauan, dan yang paling mengerikan, wajahnya hancur, seolah terbakar, dan tak memiliki mata. Hanya rongga gelap yang menganga di tempat seharusnya mata itu berada. "Suster Anita." Suaranya serak, seperti datang dari dalam tanah. Anita menahan napas, ingin berteriak, tapi suaranya terkunci di tenggorokan. Sosok itu mulai melangkah perlahan ke arahnya. Setiap langkahnya meninggalkan bekas basah di lantai, seolah darah menetes dari tubuhnya. Anita mundur dengan langkah kecil, mencari-cari jalan keluar. Tapi lorong terasa semakin panjang, pintu keluar seperti menjauh. Dalam keputusasaan, ia menoleh ke samping dan melihat ruang obat. Dengan cepat ia masuk ke dalam, mengunci pintu dari dalam. Gelap. Hanya sedikit cahaya dari ventilasi kecil yang membuat bayangan benda-benda tampak mengerikan. Di luar, Anita bisa mendengar langkah kaki berat sosok itu mendekat. Mendekat. Dan berhenti tepat di depan pintu ruang obat. Lalu terdengar ketukan. Tuk, tuk, tuk. 3 ketukan pelan tapi menghantam jantung Anita seperti palu. "Suster, buka pintunya." "Aku kedinginan," suara itu merintih. Anita menutup mulutnya rapat-rapat, air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Tiba-tiba, sesuatu mulai menggores pintu dari luar. Suaranya seperti kuku panjang yang menggaruk kayu. "Suster,
Jangan biarkan aku sendiri di sini. Pintu ruang obat bergetar, seolah ada yang mencoba mendorongnya. Anita terisak. Ia meraih ponsel di saku seragamnya. Dengan tangan gemetar, ia mencoba menelepon rekan kerja di ruang jaga utama. Tapi begitu layar ponselnya menyala, ia membeku. Di layar ponsel, terpampang foto dirinya sendiri. Namun wajahnya berubah mengerikan. Matanya hitam kosong, mulutnya menganga hingga ke telinga, darah mengucur dari matanya. Anita menjerit, menjatuhkan ponsel. Dan saat itu, suara ketukan berhenti. Sunyi. Dengan napas memburu, Anita menempelkan telinganya ke pintu, mencoba mendengar. Tidak ada apa-apa. Mungkin makhluk itu sudah pergi? Dengan sangat hati-hati, ia membuka kunci pintu. Saat pintu sedikit terbuka, sebuah tangan busuk masuk dari celah, mencengkeram lengannya kuat-kuat. Anita berteriak sekuat tenaga, berusaha melepaskan diri. Dalam kepanikan, ia menendang pintu dengan sekuat tenaga hingga tangan itu terlepas. Ia berlari sekencang mungkin keluar dari ruang obat, tanpa peduli apapun yang mungkin ada di lorong. Saat hampir mencapai pintu keluar pavilion 5, ia bertabrakan dengan seseorang. Suster Anita. Astaga, kamu kenapa? Suara itu membuat Anita membuka matanya. Di depannya berdiri Pak Darto, satpam rumah sakit, yang bertugas jaga malam. Anita langsung memeluk Pak Darto sambil menangis. Ada hantu di kamar 5. Dan di lorong. Mereka ingin mengambil aku. Anita tergagap. Pak Darto tampak pucat. Ia menuntun Anita keluar dari pavilion 5, berjalan cepat menuju pos satpam. Dalam perjalanan, Pak Darto berbisik, saya sudah bilang sama Bu Retno, pavilion 5 itu nggak boleh dipakai lagi malam-malam. Sudah banyak yang lihat dan dengar hal-hal aneh. Anita mengangkat wajahnya. Apa maksudnya? Pak Darto menatapnya dengan serius. Kamu belum tahu, ya? Tentang kutukan pavilion 5? Anita menggeleng lemah. Pak Darto menarik napas berat, lalu mulai bercerita. Cerita tentang kejadian mengerikan yang dulu pernah terjadi di kamar 5. Tentang pasien-pasien yang meninggal tidak wajar. Dan tentang arwah-arwah yang tidak pernah pergi dari sana. Di dalam pos satpam yang kecil dan sederhana, Anita duduk di kursi plastik, masih berusaha menenangkan dirinya. Pak Darto menuangkan segelas teh manis hangat dan memberikannya pada Anita. Sementara itu, ia mulai bercerita, dengan suara pelan dan penuh kehati-hatian, seolah takut sesuatu mendengar. Dulu, pavilion 5 itu bukan cuma buat rawat inap biasa, kata Pak Darto, matanya menatap kosong ke kejauhan. Tahun 90-an, sebelum rumah sakit ini direnovasi, pavilion 5 itu dipakai buat pasien-pasien yang khusus. Khusus? Bagaimana, Pak? Tanya Anita, setengah berbisik. Pak Darto menarik napas dalam. Pasien-pasien yang bukan cuma sakit badan, tapi juga sakit jiwa. Tapi mereka disembunyikan. Karena keluarganya nggak mau malu. Banyak diantaranya yang sebenarnya kerasukan. Atau katanya, dirasuki makhluk halus. Rumah sakit ini menerima mereka secara diam-diam, karena bayarannya besar. Anita membeku, mendengarkan. Salah satu yang paling terkenal, namanya Raraswati, lanjut Pak Darto. Gadis muda, cantik, tapi kerasukan sejak kecil. Ibunya, seorang dukun terkenal, menyerah dan akhirnya menitipkan Raras ke rumah sakit ini. Tapi waktu di pavilion 5, Raras makin parah. Ia sering menjerit-jerit tengah malam, memanggil nama orang-orang yang sudah mati. Pak Darto menghentikan ceritanya sebentar, menelan ludah. Suatu malam, Raras ditemukan mati gantung diri di kamar 5. Tapi anehnya, tali yang dipakai nggak pernah ditemukan. Dan saksi yang pertama menemukan Raras juga tewas seminggu kemudian. Badannya penuh luka cakaran, seperti diserang binatang buas. Anita menggenggam erat gelas teh di tangannya. Jantungnya berdegup semakin kencang. Sejak saat itu, siapapun yang bertugas malam di pavilion 5, apalagi dekat-dekat kamar 5, sering diganggu. Ada yang dengar suara jeritan, ada yang lihat sosok perempuan bergaun rumah sakit berjalan di lorong. Kadang, ada yang dipanggil masuk ke kamar 5, dan setelah itu sakit keras, bahkan ada yang meninggal. Pak Darto menatap Anita dalam-dalam.
Makanya, banyak perawat lama yang menolak jaga malam di sana. Apalagi kalau harus sendirian. Anita merasa tenggorokannya kering. Lalu, kenapa aku ditugaskan di sana, Pak? Suaranya nyaris tak terdengar. Pak Darto menghela napas panjang. Bu Retno itu sebenarnya mau membuktikan kalau Paviliun 5 cuma mitos. Jadi kamu dijadikan percobaan. Anita merasa tubuhnya lemas. Kalau kamu kuat dan gak kenapa-kenapa, lanjut Pak Darto, mereka bakal pakai lagi Paviliun 5 buat pasien-pasien umum. Tapi kalau ada kejadian, Pak Darto tak melanjutkan, hanya menatap Anita dengan sorot mata kasihan. Anita menggigil. Ia sadar, dirinya baru saja lolos dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari sekadar shift malam biasa. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari luar pos Satpam. Tuh! 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 Anita dan Pak Darto sama-sama membeku. Mereka saling berpandangan. Tidak ada siapapun yang lewat malam itu, apalagi di sekitar Paviliun 5. Ketukan itu terdengar lagi. Lebih keras. Tuh! 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 Pak Darto mengambil senter dan berjalan pelan ke pintu. Ia mengintip dari lubang kecil di pintu pos. Lalu tubuhnya kaku. WWO. Wajahnya, desis Pak Darto. Anita bangkit dengan gemetar. Siapa, Pak? Pak Darto mundur perlahan, wajahnya pucat pasi. Bukan manusia. Pintu pos tiba-tiba berguncang keras, seperti ada sesuatu yang menggedornya dengan amarah. Brak! 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 Anita menjerit, menutup telinganya. Pak Darto berteriak, jangan buka pintu apapun. Jangan buka. Lampu pos Satpam tiba-tiba mati. Kegelapan melingkupi mereka. Dan di antara kegelapan itu, terdengar suara perempuan tertawa, panjang, melengking, dan penuh dendam. Anita tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat bayangan perempuan bergaun rumah sakit, melihat wajah tanpa mata itu. Mendekat perlahan. Keesokan harinya, dengan mata sembab, Anita memutuskan untuk mencari jawaban. Ia tidak bisa tinggal diam menunggu ajal menjemput. Dengan alasan memeriksa paviliun, Anita kembali ke Paviliun 5 pada siang hari. Matahari bersinar terik, tapi anehnya, lorong paviliun tetap terasa dingin dan suram, seperti diselimuti kabut tak kasat mata. Langkahnya membawanya kembali ke depan kamar 5. Kali ini, pintu itu tertutup rapat. Anita menguatkan diri, lalu mendorong pintu perlahan. Kamar itu masih sama, sepi, kosong, dan berdebu. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Di lantai, tepat di bawah ranjang, Anita melihat sesuatu yang aneh. Jejak-jejak lingkaran aneh yang samar, seperti bekas simbol kuno, digoreskan dengan sesuatu yang berwarna hitam keabu-abuan. Penasaran, Anita berjongkok dan mengamati lebih dekat. Simbol itu seperti gabungan lingkaran, bintang, dan tulisan-tulisan asing yang ia tak kenali. Di tengahnya, ada bekas lilin yang sudah meleleh dan menghitamkan lantai. Hatinya mencelos. Ini bukan sembarangan kamar sakit. Ini tempat ritual. Tiba-tiba, suara berdehem terdengar di belakangnya. Anita hampir saja menjerit, tapi saat berbalik, ia melihat seorang wanita tua berpakaian rapi berdiri di ambang pintu. Jangan sentuh apapun, nak, kata wanita itu dengan suara berat. Bu. Siapa? Tanya Anita gugup. Wanita tua itu melangkah masuk. Wajahnya penuh kerutan, tapi matanya tajam, seolah bisa melihat isi hati orang. Aku Bu Murni. Dulu kepala perawat di sini, sebelum kamu lahir, jawabnya. Aku dengar kamu diganggu. Ya. Di kamar 5, Anita mengangguk, merasa campuran takut dan lega. Bu Murni menarik napas panjang. Kamu harus tahu. Dulu di kamar ini, bukan cuma pasien sakit jiwa yang dirawat. Ada yang lebih gelap, suaranya menjadi lebih rendah. Ibu Raras, dukun sakti itu. Sebelum menitipkan anaknya di sini, ia melakukan pemujaan di dalam kamar ini. Ia ingin mengikat roh penjaga agar Raras tetap hidup. Tapi ritual itu gagal. Anita membelalak. Mengikat roh. Bu Murni mengangguk. Dan roh itu sekarang gentayangan di Paviliun 5. Kadang mengambil bentuk korban-korbannya.
Kadang mempermainkan pikiran orang hidup. Anita menggigil. Bagaimana caranya menghentikan ini, Bu? Suaranya bergetar. Bu Murni menatap Anita dalam-dalam. Hanya ada satu cara. Harus dilakukan pengusiran di kamar 5. Tapi tidak cukup dengan doa biasa. Harus dibuka kembali lingkaran kutukan yang dibuat saat ritual. Lalu dibakar dengan api bersih. Anita menelan ludah. Api bersih? Api yang diberkahi doa. Dan keberanian. Bu Murni mengeluarkan sebuah botol kecil dari tasnya, berisi minyak wangi dan seikat kayu kecil. Bawalah ini. Nanti malam, saat jam 2 pagi, saat roh paling kuat, kamu harus kembali ke kamar 5. Sendirian. Dan bakar sisa lingkaran ini. Anita gemetar. Sendirian? Bu Murni tersenyum tipis, tapi pahit. Kalau ada orang lain yang ikut, malah bisa membuat ritual gagal dan membangunkan sesuatu yang lebih mengerikan. Anita merasa seolah dunia berputar di sekelilingnya. Tapi ia tahu, jika tidak melawan, ia akan terus dihantui. Sampai mati. Dengan tangan gemetar, ia menerima botol minyak dan kayu dari Bu Murni. Malam ini, saat jam berdentang pukul 2, ia harus menghadapi kengerian Pavilion 5, sendirian. Malam itu, tepat pukul 2, Anita duduk termenung di kamarnya, memandangi botol minyak dan kayu bakar kecil pemberian Bu Murni. Tangannya gemetar. Berkeringat. Bayangan wajah tanpa mata, suara ketukan, tawa mengerikan, semuanya membayang-bayangi pikirannya. Tapi keberaniannya menguap. Hatinya ciut. Aku nggak sanggup. Aku cuma mau hidup tenang, bisik Anita pada dirinya sendiri. Dengan cepat, ia membungkus minyak dan kayu itu dengan plastik, lalu menyimpannya jauh di dalam lemari. Ia tidak mau tahu lagi. Paginya, tanpa banyak berpikir, Anita mengajukan surat pengunduran diri kepada bagian HRD Rumah Sakit Budi Rahayu. Alasannya sederhana, alasan pribadi. Semua orang di rumah sakit terkejut, tapi tidak ada yang berani bertanya lebih jauh. Seolah mereka tahu, dan diam-diam lega, Anita memilih pergi. Seminggu kemudian, Anita kembali ke rumah orang tuanya di pinggiran Blitar. Ia mulai mencoba hidup normal lagi. Membantu ibunya di warung kecil, menghabiskan waktu dengan teman-teman lamanya. Untuk sesaat, hidup terasa damai. Tapi kedamaian itu hanya bertahan 3 hari. Malam keempat setelah ia pulang, saat tengah membantu ibunya membereskan warung, Anita mendengar suara ketukan dari belakang dapur. Tuk! 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 Ia membeku. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Ibu! Dengar suara itu enggak? Bisiknya. Ibunya mengerutkan dahi. Suara apa? Enduk? Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Tuk! 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 Anita berlari ke pintu dapur. Perlahan, ia mengintip keluar. Tak ada siapa-siapa. Hanya angin malam yang berdesir dingin. Dengan hati berat, Anita kembali ke kamar. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya perasaannya saja. Namun, saat hendak tidur, ia melihat sesuatu di kaca meja rias. Sesosok perempuan berdiri di sudut kamarnya. Bergaun putih kotor. Berambut panjang menutupi wajahnya. Dan dari sela-sela rambut kusut itu, mengintip 2 lubang hitam kosong. Anita berteriak sekencang-kencangnya. Tapi saat ibunya berlari masuk ke kamar, sosok itu sudah menghilang, seolah tidak pernah ada. Malam-malam berikutnya, teror itu semakin menjadi-jadi. Anita sering mendengar bisikan namanya di telinga. Kadang saat tengah makan, ia menemukan serpihan kaca di dalam makanannya. Kadang saat mandi, cermin di kamar mandi retak tiba-tiba, membentuk pola lingkaran aneh yang mirip dengan simbol di kamar 5. Puncaknya terjadi saat Anita terbangun tengah malam, dan menemukan dirinya bukan lagi di tempat tidur. Melainkan duduk di tengah halaman rumah, di atas tanah berumput, dengan lingkaran aneh tercoret-coret di sekelilingnya. Tanpa sadar, ia seperti dipanggil. Sadar bahwa lari bukanlah jawaban, Anita akhirnya menyadari, roh yang menghantui Pavilion 5 telah mengikutinya kemanapun ia pergi. Dan kini, ikatannya semakin kuat. Ia tidak punya pilihan lain. Kalau ingin hidup, ia harus kembali. Harus menghadapi kutukan itu. Harus menyelesaikan ritual yang telah ia tinggalkan. Apapun risikonya.
Bahkan, jika itu berarti harus berhadapan langsung dengan roh jahat yang pernah dipanggil oleh Ibu Rara sendiri. Malam itu, Anita duduk terpaku di atas ranjang. Keringat dingin membasahi tubuhnya, meski udara di kamar terasa membeku. Rasa takut berubah menjadi keputusasaan. Ia sadar, tidak ada tempat aman lagi. Roh itu terus mengejarnya, memburunya, menghisap perlahan akal sehatnya. Saat jarum jam menunjuk pukul 2 dini hari, Anita tiba-tiba merasa matanya berat. Tubuhnya lemas, seolah ditarik ke dalam pusaran mimpi buruk. Dan sebelum ia sempat melawan, kegelapan menelannya. Dalam keadaan setengah sadar, Anita merasakan tubuhnya berat, seolah dibungkus sesuatu yang dingin dan lengket. Ketika membuka matanya, ia tidak lagi berada di kamarnya. Ia berdiri di koridor rumah sakit. Tapi koridor ini jauh berbeda. Lampu-lampu redup berkelap-kelip, dinding dipenuhi bercak darah, dan aroma anyir memenuhi udara. Lorong-lorong tampak memanjang tak berujung, seperti labirin neraka. Di kejauhan, Anita melihat sosok perempuan bergaun putih berjalan perlahan. Tubuhnya ringkih, rambutnya menjuntai menutupi wajah. Seolah terpanggil, Anita mengikuti sosok itu. Langkah demi langkah, suara tangisan lirih terdengar. Aku tidak mau, bisik suara perempuan itu. Anita terus melangkah, kakinya seolah tidak bisa berhenti. Akhirnya, mereka tiba di sebuah ruangan yang sangat dikenalnya, kamar 5. Dari celah pintu, Anita melihat pemandangan mengerikan. Seorang gadis muda, Raraswati, diikat dengan tali kasar di ranjang besi. Sekelilingnya, sejumlah orang berpakaian putih, dokter dan perawat, berdiri kaku, wajah mereka tanpa ekspresi. Di sudut ruangan, seorang wanita tua, Ibu Raras, tengah menggambar simbol aneh di lantai menggunakan darah segar. Lindungi anakku. Ambil siapa saja yang mendekatinya. Ambil jiwanya, wanita itu berbisik penuh dendam. Raras menjerit-jerit, matanya melotot ketakutan. Tapi tak ada yang menolong. Semua hanya menonton, diam, seperti boneka tanpa jiwa. Tiba-tiba, dari dalam simbol itu, muncul sosok hitam besar, bermata merah menyala. Makhluk itu mengelilingi Raras, membeli tubuhnya dengan asap hitam. Dan saat ritual mencapai puncaknya, sesuatu salah. Simbol di lantai pecah, api hitam menyembur dari tanah, dan makhluk itu meraung marah. Raras menjerit sekali lagi, jeritan yang memekakan telinga, sebelum tubuhnya membeku, membatu, lalu mati. Anita mundur ketakutan, mulutnya bergetar. Kini ia mengerti. Raras bukan hanya kerasukan, ia adalah korban dari keserakahan dan ketakutan ibunya sendiri. Ritual itu gagal, roh yang dipanggil menjadi liar, dan Raras dikutuk menjadi jembatan antara dunia manusia dan dunia roh. Sejak saat itu, siapapun yang mendekati kamar 5 akan dijadikan korban baru, untuk memuaskan kemarahan roh itu. Anita merasa ada tangan dingin mencengkeram pergelangan kakinya. Ia menjerit. Saat menunduk, ia melihat sosok Raras, kini bermata hitam pekat, menariknya ke dalam kegelapan. Aku tidak mau sendiri. Ikutlah bersamaku. Jeritan Anita bergema di lorong-lorong suram itu. Namun sebelum ia benar-benar ditelan kegelapan, suara lain, samar namun kuat, memanggilnya dari kejauhan. Anita, bangun. Lawan dia. Suara itu seperti sinar terang di tengah malam. Anita mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya, meronta, berteriak sekuat-kuatnya. Tiba-tiba, dunia itu pecah, runtuh seperti kaca yang dihantam palu. Anita terbangun, terengah-engah, tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin. Tapi ia tahu, ini belum berakhir. Dia baru saja melihat kebenaran. Dan untuk benar-benar menghentikan semua ini, ia harus kembali. Harus menghadapi Raras, bukan sebagai korban, tapi sebagai seseorang yang tahu kebenaran dan membawa penyelesaian. Setelah kejadian mengerikan itu, Anita akhirnya memutuskan untuk bercerita kepada ibunya tentang semua teror yang ia alami. Tentang Pavilion 5, tentang roh Raras, tentang dunia kelam yang menyeretnya dalam mimpi buruk. Ibunya, Bu Sari, mendengarkan dengan wajah pucat dan penuh kecemasan. Setelah Anita selesai bercerita, tanpa ragu, Bu Sari menggenggam tangan anaknya erat-erat. Enduk. Kalau begitu, kita harus mencari bantuan. Ibu tahu seseorang. Pagi itu juga, Bu Sari mengajak Anita naik sepeda motor menuju desa Serengat,
sebuah desa di pinggiran Blitar yang dikenal tenang, tapi juga penuh dengan cerita tentang kesaktian dan dunia spiritual. Mereka menuju sebuah rumah sederhana namun bersih yang dikelilingi oleh kebun pisang dan pohon sawo besar. Di depan rumah itu, papan kecil bertuliskan, Ustadz Gara, Pengobatan dan Ruqyah Syariah. Busari mengetuk pintu pelan. Tak lama, seorang pria berusia sekitar 50 tahun membukakan pintu. Wajahnya teduh, jenggot putih tipis menghiasi dagunya, dan sorot matanya tajam namun penuh welas asih. "Assalamualaikum," sapa pria itu lembut. "Waalaikumsalam, Ustadz. Kami mohon maaf mengganggu," ujar Busari sambil sedikit membungkuk hormat. "Ini anak saya, Anita. Ada sesuatu yang sangat berat menimpanya." Ustadz Gara mempersilakan mereka masuk. Suasana di dalam rumah terasa sejuk, dipenuhi aroma kayu cendana dan bacaan ayat suci yang mengalun pelan dari tape recorder di sudut ruangan. Setelah duduk, Anita menceritakan semuanya. Dari awal ia bekerja di Rumah Sakit Budi Rahayu, gangguan-gangguan gaib, hingga peristiwa kesurupan dan melihat dunia lain. Ustadz Gara mendengarkan dengan seksama, tak sekalipun memotong cerita Anita. Setelah Anita selesai, Ustadz Gara menarik napas panjang. Matanya menatap Anita dalam-dalam, seolah menembus jauh ke dalam jiwanya. "Yang kamu hadapi bukan sekadar jin biasa," katanya akhirnya. "Itu roh yang terikat oleh ritual sesat, diberi kekuatan oleh dendam dan amarah. Roh semacam itu tidak akan pergi hanya dengan lari, karena dia sudah menganggapmu bagian dari ikatannya." Anita menunduk, ketakutan makin membekap hatinya. "Apa masih bisa diselamatkan, Ustadz?" tanya Busari dengan suara bergetar. Ustadz Gara tersenyum tipis, menenangkan. "Insya Allah, selalu ada jalan. Tapi caranya tidak mudah. Kita harus putuskan ikatan roh itu di tempat asalnya. Di kamar 5. Dan kamu, Anita," lanjutnya sambil menatap serius, "kamu harus kuat. Karena ikatan itu ada dalam dirimu sekarang. Roh itu bisa melihat, mendengar, bahkan merasakan ketakutanmu." Anita merasa seluruh tubuhnya bergetar, tapi ia mengangguk perlahan. "Apa yang harus saya lakukan, Ustadz?" Suaranya nyaris berbisik. "Kita akan lakukan ruqyah pembersihan dulu untuk memperkuat jiwamu," jelas Ustadz Gara. "Setelah itu, kamu harus kembali ke Paviliun 5 bersama saya. Kita hadapi roh itu di tempatnya." Anita menatap Ustadz Gara, rasa takut bercampur harapan mulai tumbuh dalam dirinya. Untuk pertama kalinya sejak semua mimpi buruk itu dimulai, Anita merasa ia tidak sendirian. Mereka akan melawan kegelapan itu, bersama. Anita duduk bersila di atas tikar pandan, tepat di tengah ruangan yang telah dibersihkan dengan air ruqyah. Di sekelilingnya, lilin kecil menyala, dan di sudut ruangan, dupa kayu gaharu mengepulkan asap tipis, memenuhi udara dengan aroma getir. Ustadz Gara mengambil mushaf Al-Quran dan duduk menghadap Anita. Wajahnya serius. Sorot matanya mengisyaratkan bahwa apa yang akan mereka lakukan bukanlah hal biasa. "Anita," kata Ustadz Gara lembut, "apapun yang nanti terjadi, jangan takut. Jangan melawan dengan amarah. Biarkan hatimu tetap bersih, pasrahkan semuanya pada Allah." Anita mengangguk pelan, walau tubuhnya gemetar. Ritual dimulai. Ustadz Gara mulai membaca ayat-ayat ruqyah, surat Al-Fatihah, Al-Baqarah ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Nas. Suaranya mengalun kuat, namun menenangkan, memenuhi ruangan dengan getaran gaib yang tak kasat mata. Awalnya, Anita hanya merasakan sedikit pusing. Namun setelah 5 menit berlalu, kepalanya mulai berdenyut hebat. Tubuhnya panas dingin, jari-jarinya mencengkeram lutut hingga memutih. Suara Ustadz Gara terus menguat. Saat bacaan mencapai puncaknya, Anita tiba-tiba terlempar ke belakang, tubuhnya kejang-kejang seperti menahan sesuatu yang tak kasat mata. Dari bibirnya, terdengar geraman berat, suara yang jelas bukan milik seorang gadis muda. Sebuah suara parau menggema dari mulut Anita, "Pergi. Dia milikku. Kau tidak berhak mengusiknya." Mata Anita terbuka, namun yang terlihat hanya putih seluruh bola matanya. Busari menjerit pelan, menutup mulutnya dengan tangan, air mata mengalir deras di pipinya. Namun Ustadz Gara tetap tenang. Dengan mantap, ia menyiramkan air ruqyah ke tubuh Anita, sambil terus membaca ayat kursi berulang-ulang. Tubuh Anita bergetar hebat, lalu mengeluarkan suara teriakan panjang, begitu keras, hingga kaca jendela bergetar. Suara itu seolah bergema tidak hanya di ruangan itu, tetapi sampai ke lorong-lorong alam lain yang lebih gelap. Saat itu pula,
Anita mulai menangis, tangisan seorang anak kecil yang ketakutan. Suara parau tadi berubah menjadi erangan kesakitan. Aku hanya ingin. Tidak sendirian, suara itu mengeluh lirih, penuh kesedihan. Ustadz Gara berhenti sejenak, menatap Anita dalam-dalam. Kamu bukan miliknya. Hidupmu milik Allah. Pergilah ke tempatmu yang seharusnya. Jangan menyiksa diri sendiri dan orang lain. Seketika, udara di ruangan terasa lebih dingin. Asap dupa berputar cepat membentuk pusaran kecil. Tubuh Anita menggigil hebat, lalu perlahan-lahan kejang-kejangnya mereda. Napasnya mulai teratur. Mata Anita yang semula kosong perlahan kembali normal, meski tampak lemah dan kelelahan luar biasa. Ustadz Gara menghapus keringat dari dahinya dan menatap Bu Sari. Sudah. Ikatannya melemah, katanya perlahan. Tapi ini baru awal. Kita harus menyelesaikannya di tempat asal kutukan itu. Kalau tidak, roh itu akan kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Anita perlahan membuka mata. Walau suaranya serak, ia berkata dengan pasti, saya siap, Ustadz. Saya tidak mau lari lagi. Ustadz Gara tersenyum tipis, penuh penghargaan. Malam itu, mereka pun bersiap. Perjalanan menuju Paviliun 5 telah menunggu. Perjalanan yang akan menentukan hidup dan mati, bukan hanya bagi Anita, tapi mungkin bagi semua yang terikat dalam kutukan itu. Malam itu, angin berhembus kencang di luar, membawa suara gemerisik daun-daun kering yang melayang jatuh. Rumah sakit Budi Rahayu tampak sepi. Semua ruangan tertutup rapat, dan hanya sedikit cahaya yang temaram keluar dari beberapa jendela di bangunan utama. Anita berjalan di samping Ustadz Gara, jantungnya berdegup keras. Ia tidak pernah merasa seberat ini, tapi kali ini, ia tahu tidak ada jalan kembali. Saat mereka sampai di depan Paviliun 5, Anita menggigil. Bangunan itu tampak lebih menakutkan dari sebelumnya, lebih gelap, seolah menyembunyikan sesuatu yang sangat jahat di dalamnya. Ustadz, suara Anita bergetar. Apakah ini benar-benar tempatnya? Ustadz Gara menatapnya dengan penuh ketenangan. Ini adalah tempatnya. Kita akan selesai malam ini. Dengan sigap, Ustadz Gara melangkah mendekati pintu kaca Paviliun 5 dan membuka dengan perlahan. Pintu itu mengeluarkan suara berderi tajam, seperti sudah lama tak dibuka. Begitu mereka melangkah masuk, udara di dalam terasa berat. Aroma darah dan keringat lama mengisi setiap sudut ruangan. Dan di kejauhan, mereka bisa mendengar suara ketukan pelan, suara yang sama yang sering Anita dengar sebelumnya. Tuh, di sini, kata Ustadz Gara. Tunggu di sini. Anita merasa tubuhnya menjadi semakin berat, langkahnya semakin pelan. Seperti ada sesuatu yang menariknya mundur, namun ia tidak bisa berhenti. Terpaksa, ia mengikuti Ustadz Gara yang sudah berada di depan pintu kamar 5. Di depan pintu kamar, Ustadz Gara berdiri sejenak, mengangkat tangan dan mulai membaca doa-doa dalam bahasa Arab, mengirimkan doa perlindungan dan pembersihan. Tanpa memberi peringatan lebih lanjut, Ustadz Gara membuka pintu kamar dengan cepat. Begitu pintu terbuka, angin kencang berhembus keluar, membuat tirai dan barang-barang di dalam kamar berterbangan. Di dalam kamar, suasana tak terkatakan. Semua barang tampak berantakan, dan dinding-dinding dipenuhi noda hitam yang tampak seperti bekas darah. Namun, yang paling mengerikan adalah wajah Raras yang tiba-tiba muncul di jendela, menatap tajam ke arah mereka. Matanya kosong, gelap, seperti sumur tak berujung. Raras mulai melangkah perlahan keluar dari bayangannya. Rambutnya yang panjang mengambang, menggelantung di udara. Dengan suara serak, Raras berbisik, kalian tidak akan pernah bisa pergi. Ustadz Gara melangkah maju, dan dengan suara lantang mulai membaca ayat-ayat suci. Ruh jahat yang mengikat jiwa manusia, aku memerintahkanmu atas nama Allah untuk pergi dari tempat ini. Kembali ke asalmu, tidak ada tempatmu di sini. Suara gemuruh terdengar, dan tiba-tiba kamar itu dipenuhi cahaya putih yang menyilaukan. Raras menjerit keras, suaranya penuh kebencian dan ketakutan. Tubuhnya mulai terhuyung, berputar-putar di udara seperti diterpa angin kencang. Namun, roh itu tidak menyerah begitu saja. Sepertinya semakin kuat. Kau tidak bisa menghentikanku, teriaknya. Tiba-tiba, dinding kamar bergetar. Lampu-lampu di langit-langit pecah satu persatu, menambah kekacauan yang ada. Sebuah suara parau terdengar di telinga Anita, suara yang sangat familiar.
Ini semua salahmu. Kenapa kamu datang ke sini? Anita menggigil, tubuhnya seolah dipenuhi dengan kekuatan yang tidak bisa ia kendalikan. Suara itu menggelora dalam pikirannya, membuatnya semakin terpecah. Namun Ustadz Gara tidak berhenti. Ia mulai membaca sebuah doa panjang, mengangkat kedua tangannya ke langit-langit kamar yang runtuh. Tiba-tiba, angin kencang berputar, menjerat tubuh Raras dan memaksanya menjerit keras. "Jangan ganggu dia," teriak Anita, hampir tak sadarkan diri. Roh itu berhenti sesaat, dan dengan tatapan tajam, ia berbalik menuju Anita. Namun, sebelum ia sempat menyerang, Ustadz Gara mengucapkan kalimat terakhir dengan penuh kekuatan. "Kembali ke alammu yang telah ditentukan." Pada saat itu, seluruh ruangan menjadi sangat gelap. Cahaya putih yang memancar tiba-tiba padam. Kemudian, suara jeritan mengerikan dari Raras memecah keheningan-keheningan. Sosok Raras tiba-tiba terangkat ke udara dan menghilang begitu saja, disertai dengan ledakan cahaya terang yang membuat Anita menutup mata. Ketika gelap kembali menyelimuti kamar, keheningan yang dalam menggantikan segala kekacauan yang baru saja terjadi. Ustadz Gara menurunkan tangannya, terlihat kelelahan namun sangat tenang. Anita terjatuh ke lantai, menangis terisak. Ia merasa beban berat yang selama ini menekan jiwanya akhirnya terangkat. "Sudah selesai, Nak." "Roh itu sudah pergi," kata Ustadz Gara dengan lembut. Anita menatapnya, penuh rasa syukur dan lega. Namun, meskipun pertempuran itu selesai, ia tahu bahwa perjalanan hidupnya akan selalu berbeda. Ia telah melihat kegelapan itu, merasakannya di dalam dirinya, dan kini ia tahu bahwa kekuatan tak terlihat selalu mengintai. Tapi setidaknya, kini ia bebas. Keesokan harinya, Anita duduk di tepi jendela rumah Ustadz Gara. Matahari pagi memancarkan sinarnya yang hangat, mengusir kegelapan yang masih menghantui pikirannya. Setiap helai daun pohon pisang di halaman rumah itu tampak berkilau, seolah dunia baru terlahir kembali setelah malam yang penuh teror. Di sebelahnya, Bu Sari duduk tenang, memegang tangan Anita dengan penuh kasih sayang. Wajah ibu itu tampak lega setelah semua yang terjadi. Walau mata mereka masih menyisakan kelelahan, hati mereka jauh lebih ringan. "Alhamdulillah, semua sudah berlalu," ujar Bu Sari, suaranya bergetar namun penuh rasa syukur. Anita hanya tersenyum tipis, matanya menatap jauh keluar jendela. Pikiran dan perasaannya masih dipenuhi dengan kenangan mengerikan, tetapi kini ada rasa damai yang mulai tumbuh. Ustadz Gara duduk di meja kayu, membaca Al-Quran dengan khusyuk. Beberapa saat kemudian, beliau menoleh dan menatap Anita dengan senyum penuh makna. "Nak," suara Ustadz Gara lembut, "roh itu telah pergi, namun perjalananmu belum selesai. Kamu mungkin merasa lega, tapi ingatlah bahwa dunia ini penuh ujian. Kekuatan yang kamu temui selama ini bukanlah kekuatan yang datang dari dirimu sendiri, melainkan anugerah dari Allah yang harus kamu jaga." Anita menatap Ustadz Gara, matanya penuh tanya. "Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Apa yang harus saya pelajari dari semua ini?" Ustadz Gara menyarankan agar Anita tidak hanya melihat peristiwa itu sebagai suatu kisah yang menakutkan. Kekuatan spiritual yang kamu alami adalah tanda bahwa setiap orang punya kemampuan untuk menghadapi ujian hidup yang penuh dengan cobaan. Tapi kamu harus menjaga hati, menjaga diri dari kebencian dan dendam, karena itu adalah jalan pintas bagi roh-roh jahat untuk menguasai kita. Allah memberi kita cobaan agar kita bisa lebih mendekatkan diri padanya, lanjut Ustadz Gara. Bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menguatkan. Kamu harus selalu ingat, jangan biarkan rasa takut dan keputusasaan merasuki hatimu. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang terjadi, baik maupun buruk, adalah bagian dari takdir yang harus kita jalani dengan sabar dan tawakal. Anita merenung mendalam. Ia tahu betul bahwa kegelapan yang telah ia alami tidak akan pernah hilang begitu saja. Namun, kini ia lebih sadar bahwa kedamaian sejati datang dari dalam diri, dari ketenangan hati yang penuh dengan keyakinan pada Allah. "Terima kasih, Ustadz. Saya akan berusaha untuk terus menjaga hati saya dan tidak membiarkan kegelapan itu menguasai saya lagi," ujar Anita dengan penuh tekad. Ustadz Gara tersenyum. "Itulah yang harus kamu lakukan. Dan jika suatu saat, ujian datang lagi, ingatlah bahwa kamu tidak pernah sendirian. Allah selalu ada untukmu." Hari itu, Anita dan ibunya berpamitan dengan Ustadz Gara. Mereka mengucapkan terima kasih, namun Ustadz Gara hanya mengangguk dan mengingatkan satu hal terakhir. "Jangan lupa, Nak. Setiap ujian dalam hidup ini adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan lari dari takdir, tapi hadapilah dengan hati yang ikhlas." Anita mengangguk,
merasa hatinya dipenuhi dengan kedamaian yang baru ia temui. Saat mereka melangkah keluar dari rumah Ustadz Gara, ia merasa seolah beban berat yang selama ini menekan dirinya telah terangkat. Kegelapan yang pernah menguasai hidupnya kini tinggal kenangan. Dan dengan setiap langkah yang ia ambil, ia merasa lebih kuat. Ketika mereka sampai di rumah, Anita merasa siap untuk melanjutkan hidupnya. Ia tahu bahwa perjalanan panjang akan menantinya, namun kali ini, ia tidak akan pernah lagi merasa takut menghadapi apapun yang datang. Karena, di dalam hatinya, kini ada cahaya yang lebih terang dari segala kegelapan yang pernah ada. Hidup ini adalah perjalanan penuh ujian, dan ujian-ujian itu datang bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk menguatkan kita. Ingatlah bahwa kita tidak pernah sendiri. Allah selalu bersama kita, dalam setiap langkah dan setiap detik hidup kita. Jika kita menjaga hati, menjalani hidup dengan ikhlas, dan berdoa dengan penuh keyakinan, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Jangan takut pada kegelapan, karena dalam setiap kegelapan, pasti ada cahaya yang menuntun kita keluar. Alhamdulillah, cerita kita hari ini telah selesai. Semoga kisah ini bisa menjadi hiburan sekaligus pelajaran untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.